my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me through, yeah. Could the night help me judge you out? She can't
us it's like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, 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 not to go and dive. But I already died. Lapor, aja deh. Guys, ini kita lagi
lagi mau prepare persiapan masak mie lagi ya. Ya itu ada kita siapkan. Terus ini tenda kita, jadi belum kita ulas tentang tenda kita. Tenda yang kita pakai sebetulnya tenda campuran. Jadi tenda yang inner sama outernya itu beda. Tapi yang penting pokoknya tahan air, tidak tembus, hangat, bikin bisa kita tidur nyenyak, udah beres. Jadi lumayan ini tendanya. Outernya pakai Malcon ini guys. Inilah tampilannya. Warnanya oranye menyala biar kelihatan kalau kita lagi mendirikan tenda. Seperti ini guys. Jadi outer sama innernya beda. Tapi saya waktu memesan outernya, saya kirim ukurannya pada yang membuat agar pas. Dan alhamdulillah pas juga. Jadi di sini saya memodifikasi, ada frame di sini guys. Nah ini ada frame. Yang sebelumnya di tenda ini nggak ada framenya. Jadi depannya ada sekitar 1 meter, bisa kita manfaatkan untuk dapur atau tempat sepatu atau karir, sehingga tenda kita betul-betul maksimal 4 personal atau 4 orang di dalamnya. Ini tenda murah tapi sudah cukup berkualitas, bikin kita enak tidur nyenyak, tidak kedinginan, tidak bocor kehujanan, tidak bocor kena angin. Nah, adapun ini kita bisa lihat guys, jadi perputaran penghuni Surken juga sudah terjadi. Tetangga saja sudah hilang. Dan orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang baru guys. Nah, ada yang baru datang, ada yang sedang pergi atau balik. Ini rata-rata penghuni baru. Gambaran Surken atau Surya Kencana seperti ini. Saya pertama kali juga ke sini. Lumayan. Jadi ada 2 base camp yang bisa mencapai Surken itu guys, yaitu melalui Cibodas dan via Putri. Adapun di Surken ini ada sumber air guys, nah, di tengah-tengah itu. Jadi itu celah paling bawah, seperti dataran yang paling rendah itu sebetulnya aliran air sungai kecil yang sumbernya dari Gunung Gede ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini Edelweiss guys. Ya. Edelweiss. Ini Edelweiss-nya Surken. Tapi pas saat ini kebetulan belum berbunga. Ya, seperti ini guys. Nah, ya. Itu banyak itu di sekeliling itu. Di sana ada musola juga guys, untuk yang muslim untuk beribadah. Di sana ada shelter yang disediakan oleh Surken atau Surya Kencana untuk keadaan-keadaan darurat, dievakuasi sementara ke sana. Ini teman kita lagi masak mie. Ya, masakan yang paling favorit untuk anak gunung adalah mie. Karena pertama, ringan, dibawa, tidak membebani pundak dan punggung. Yang kedua, bisa mekar dan kenyang di perut. Nah, itulah. Paling kita tambah bumbu sama telur guys. Nah, itu sudah cukup untuk membuat kita hidup sementara di pegunungan. Itu guys. Jadi di sana alun-alun selatan atau alun-alun barat?
alun-alun timur, jadi di sini adalah alun-alun baratnya. Jadi di alun-alun timur itu kalau bisa saya jelaskan, pintu rimba keluar dari hutan itu banyak ini warung. Jadi di Gunung Gede itu nggak perlu khawatir kelaparan. Yang penting bawa uang, ya. Masalah tidur itu juga bisa numpang di warung-warung itu kalau darurat. Jadi yang penting bawa dompet, isi uang, udah naik. Nanti urusan di atas makan, tidur, kencing, minum, nah, itu bisa diuangkan. Alun-alun timur di sana banyak warung, sehingga bagi pendaki yang suka marung atau duitnya banyak, rata-rata memilih alun-alun timur. Sedangkan yang alun-alun barat ini ada sumber air. Jadi paling tidak kebutuhan air para pendaki bisa ngambil dari sungai atau sumber yang ada di alun-alun barat, ya. Jadi di sini alun-alun barat. Paling tidak bisa menghemat lah pengeluaran. Adapun bisa saya jelaskan ya, guys. Ketika barang yang ada di daerah atau tempat biasa atau normal itu harganya 3.000 misalnya, yang aqua 250 ml, di sini harganya bisa sampai 20.000 guys ya. Jadi mungkin ada harga yang harus dibayar membawa minuman itu dari bawah mendaki sampai ke Surya Kencana. Itulah konsekuensinya. Jadi harganya sekitar segitu. Sedangkan harga teh manis ya hangat itu 10.000 guys, yang tempatnya kecil sama seperti air minum aqua yang gelasan itu loh guys. Itu harganya sekitar 10.000 rupiah. Kemudian gorengan guys, gorengan di sini ada tempe, ada tahu isi, ada bala-bala, ada pisang goreng, rata-rata 2.000 rupiah guys. Paling tidak dari gambaran ini, kalau mau mendaki tanpa beban misalnya, atau beli di sini ya dihitung aja, beli gorengan berapa, beli air berapa, ya toh? Atau mungkin beli kebutuhan yang lain berapa, sudah bisa mendaki dan tidak susah-susah membawa karir yang berat dari bawah sampai ke atas guys. Inilah Gunung Gede di Jawa Barat guys. Itu guys, penghuni Surken yang baru masuk. Nah itu. Sedangkan yang di sana itu penghuni yang mau keluar guys. Jadi ini ada transisi peralihan penghuni ya. Jadi nggak akan pernah sepi, apalagi Sabtu Minggu. Jadi saya bisa jelaskan lagi guys, dari Surken ke puncak Gunung Gede itu sekitar 0,7 km, jadi nggak sampai 1 km. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Adapun treknya yang kita bisa temui di sana adalah trek berbatu. Pertama berbatu landai, jadi menanjak landai tanpa bentuk tangga. Kemudian pertengahan itu ada perubahan, jadi agak terjal, sehingga bebatuannya disusun seperti undak-undakan atau tangga. Nah, itu agak menyulitkan juga guys, karena kaki lutut harus tertekuk. Nah, itu tertekuk. Kemudian mendekati puncak Gunung Gede ada perubahan trek, masih tetap trek berbatu, cuma lebih curam. Jadi undak-undakannya lebih tinggi, terus relatif terjal. Itu butuh effort tenaga yang lebih besar. Adapun rekomendasi ya guys ya, sesuai apa yang saya
lakukan tadi pagi dengan estimasi waktu tempuh 45 sampai 1 jam dari base camp Surya Kencana. Kalau agak guys atau sis pengen mengejar sunrise, jadi sebelum sunrise itu kita harus sudah bergerak 1 jam atau ada paling waktu 15 menit lah atau 10 menit dan tidak perlu lagi-lagi membawa karir atau tas yang berat, cukup bawa uang guys. Di sana ternyata banyak warung juga lengkap, mulai Coca-Cola, Sprite, es teh hangat, sampai nasi uduk pun ada duit, ada makanan guys. Jadi cukup bawa uang, terus lampu penerangan guys, karena sebelum sunrise pasti masih gelap. Dan selain itu ada satu lagi guys, pepohonan yang ada di sekitar trek itu juga perlu diwaspadai. Terkadang kita konsentrasi ke bawah karena melihat jalan, ternyata yang di atas kita itu justru menjadi pohon sandungan bagi kepala kita. Nanti harap ini awas waspada, kadang-kadang lihat ke atas, kadang-kadang lihat ke bawah. Terus satu lagi guys, pohon ada yang di tengah-tengah trek. Jadi di tengah-tengah trek itu ada pohon-pohon, jadi kita harus juga waspada biar tidak membentur ya. Satu lagi rekomendasi mungkin yang bisa jadikan pertimbangan untuk hari Sabtu dan Minggu itu biasanya peak season atau puncak-puncaknya pendaki, sehingga untuk summit ke puncak disarankan untuk lebih mendahului dari yang lain. Nah kalau perlu jam 4 atau jam setengah 5 pun sebetulnya sudah telat. Kenapa seperti itu guys? Karena spot foto yang ada di Gunung Gede puncaknya itu tidak terlalu banyak dan indah sekali untuk dilewatkan gitu loh. Dengan harapan kalau kita lebih dini berangkat bisa memilih spot-spot foto tersebut. Kalau kita terlambat maka antrilah kita untuk mengambil spot foto atau video di atas karena padatnya orang yang ingin mengambil dokumentasi itu guys. Adapun sekarang kita lihat kabut silih berganti, pulang dan pergi melewati pegunungan di antara Surya Kencana ini guys. Nah ini tapi indah. Satu lagi untuk malam hari guys. Jadi untuk malam hari surganya pendaki itu adalah istirahat malam hari guys. Sharing ya, mana tahu nanti ada pendapat lain atau komentar lain, silahkan dituliskan atau dicantumkan di bawah YouTube saya. Jadi surganya pendaki itu adalah istirahat malam hari. Apabila kita malam hari tidak bisa istirahat dengan nyenyak, yakinlah istilahnya kita tidak enak, tidak merasa enak di gunung tersebut. Untuk itu maka fasilitas tenda kita, fasilitas tidur kita, pokoknya yang menunjang kita istirahat enak itu harus diantisipasi guys ya. Cari tenda yang double layer, yang ada innernya, ada outernya. Terus cari tenda yang standar, jadi jangan tenda yang ecek-ecek, nanti akan menderita sendiri guys. Kalau istilahnya kalau hujan airnya bisa tembus sampai ke dalam. Kalau angin itu dinginnya sampai menusuk tulang sumsum ya. Makanya lebih baik lebih daripada kurang guys. Jadi kalau tenda sudah aman, insya Allah lah istilahnya istirahat kita bisa nyenyak, tenaga kita bisa
isi kembali untuk summit, untuk balik kanan, dan kita kembali sehat, tidak malah sakit di gunung. Kemudian guys, untuk guys yang punya lemah istilahnya fisiknya atau badannya karena cuaca, jangan lupa bawa obat-obat, paling tidak krim untuk keselio atau pegal-pegal, kemudian sasetan obat untuk masuk angin, kemudian minyak kayu putih. Itu sangat membantu guys ternyata ya. Jadi sepele tapi ketika kita drop, kita sakit, itu sangat membantu untuk memulihkan kondisi kita. Ini pengalaman pertama saya naik gunung di Jawa Barat guys. Di Jawa Timur, Jawa Tengah sudah, Sumatera sebagian sudah. Ini kali pertama saya naik di Jawa Barat. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang, ada rezeki, saya akan coba ke gunung yang lain guys. Oke. Kita bikin kopi. Udah mulai dingin. Oke. Kadang ada rumput-rumput yang ikut anggap sebagai vitamin. Sekarang pukul 13.36 ya guys. Udah mulai dingin. Sambil menunggu waktu untuk bongkar tenda dan balik kanan, kita bikin kopi. Kupi sepatu kayak gini guys, lihat guys. Nah, ada sepatu merek Oke, Karimor Inggris, berjalan di sini juga. Dan sampai ke bawah guys. Nah, ya, ini lebih parah guys, bisa merekah kayak tanah yang kepanasan. Bismillah, sampai bawah. Oke, itu dulu guys.